Banyak sekali yang memberikan cibiran kepada Mina karena Mina dianggap tidak konsisten dan dianggap sangat dramatis. Nah, Menteri Luar Negeri Haiti yaitu Claude Joseph menilai bahwa tindakan stasiun televisi Korea Selatan itu nggak bisa ditolerir lagi. Dan botol tersebut langsung saja mengenai wajah Ayu dengan keras. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini spesial banget ya. Jadi aku dapetin topik breaking news dan ini emang lagi panas banget. So, aku langsung sampaikan sama kalian semua tanpa take video. Dan untuk berita kali ini ada 3 topik. Yang pertama datangnya dari Mina, yang kedua datangnya dari Ayu, dan yang terakhir itu datangnya dari MBC. Langsung aja kita mulai dari berita tentang Mina. Untuk Mina sendiri, baru-baru ini dia itu dikabarkan telah selamat dari percobaan dirinya yang ngebuat si Mina ini mungkin saja dapat pergi ke surga seperti itu. Ya, you know lah ya what I mean. Itu sensor aja guys kata-katanya karena sensitif banget. Jadi ada sebuah media, nama medianya adalah Hanguk Ilbo, itu mengabarkan bahwa pada pagi ini, Kwon Mina itu kembali melakukan percobaan untuk melakukan tindakan budir. Dan kerabat yang menemukan Kwon Mina itu langsung membawa dia ke rumah sakit, dan saat ditemukan, Kwon Mina ini dalam keadaan yang cukup ngebuat kita semua menjadi khawatir karena dia itu mengalami pendarahan yang hebat. Dan kerabat yang merasa Kwon Mina tiba-tiba nggak bisa dihubungi langsung pergi ke rumah Kwon Mina. Dan saat menemukan Kwon Mina, kerabat itu langsung menelpon 119 untuk membawanya ke rumah sakit. Dan Kwon Mina sendiri sudah menjalani operasi darurat dan pada akhirnya dia selamat nih guys. Namun hingga saat ini, ia itu masih belum sadarkan diri. Dan mengenai Mina, seperti yang kalian tahu bahwa mantan member dari AOA ini terus memperluas berbagai kontroversi seputar dirinya. Dari kontroversi yang melibatkannya bersama dengan member AOA, hingga skandal perselingkuhan tentang mantan pacarnya. Sejak banyak kontroversi yang melibatkan Mina muncul, dia telah berjanji untuk keluar dari medsos pada beberapa kesempatan. Namun, Mina terus kembali bermain Instagram. Dan pada tanggal 28 Juli, Mina sekali lagi mengunggah surat tulisan tangan meminta maaf atas tindakan dan juga kata-katanya, bersama dengan perminta maaf karena melanggar janjinya untuk keluar dari medsos. Mina menjelaskan, aku benar-benar minta maaf karena menunjukkan tindakan tidak bertanggung jawab atas kata-kataku. Aku terus mengatakan bahwa aku akan keluar dari Instagram dan melakukan refleksi diri. Aku harus memberi Anda ketidaknyamanan lagi. Tapi, ada begitu banyak insiden seperti insiden dengan Yu dan Shin Jimin yang membuatku tutup mulut. Mina terus menjelaskan bahwa individu yang tidak terlibat langsung dalam insiden tersebut terus berbagi cerita yang berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Dia menuliskan, ada begitu banyak cerita yang berbeda dari apa yang saya alami, juga banyak orang memintaku untuk menjelaskan. Aku ingin menjelaskan semuanya apa adanya, jadi aku akan menjelaskan semuanya tanpa kebohongan. Dan dalam surat panjang yang diposting, Mina sekali lagi membantah semua klaim tentang dirinya dan menjelaskan situasinya dengan Jimin selama kepergian ayah mereka. Dan selain itu, Mina juga mengulangi apa yang telah terjadi sejak kontroversinya bersama dengan AOA muncul dan juga perjuangan yang dia lalui ketika dia berpromosi bersama dengan AOA. Dan hingga pada saat ini banyak sekali yang memberikan cibiran kepada Mina karena Mina dianggap tidak konsisten dan dianggap sangat dramatis. Gak hanya netizen Korea saja, tapi netizen Indonesia juga menyatakan hal yang serupa. Kalau kalian lihat portal-portal berita K-pop, itu memang banyak yang menyatakan bahwa mereka itu nggak respect sama Mina. Bahkan ini aku screenshot saja ya guys. Ini itu adalah salah satu postingan di portal berita K-pop di Indonesia. Ini ada postingan tentang Mina, postingan yang baru-baru ini. Itu ada yang memberikan react ketawa. Jadi kalau sudah ada react ketawa, ini berarti bahwa ini tuh menunjukkan bahwa dia itu memang tidak respect dengan apa yang terjadi dengan Mina. Sebenarnya untuk masalah Mina ini itu adalah pro dan juga kontra. Sebagian netizen merasa kasihan dengan dia karena mungkin mereka juga mengalami hal yang serupa dengan Mina. Tapi ada juga sebagian dari netizen yang merasa tindakan yang dilakukan oleh Mina agak berlebihan. Seharusnya Mina ini tidak bermain sosial media. Begitulah pemikiran dari netizen. Nah Cinggu, kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian itu berada di tim pro atau tim kontra? Langsung aja silahkan komen di kolom komentar ya. Dan buat Kwon Mina semoga dapat segera sembuh dan juga ya semoga tidak melakukan hal yang serupa kembali. Fighting pokoknya buat Kwon Mina dan juga buat kalian-kalian semua yang berada di situasi yang sama dengan Kwon Mina. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Menteri Luar Negeri dari Haiti yang tidak menolerir stasiun televisi Korea Selatan atas apa yang dilakukan baru-baru ini. Dan Menlu dari Haiti ini mengatakan bahwa minta maaf saja tidak cukup. Wadaw.
Nah, Menteri Luar Negeri Haiti yaitu Claude Joseph memberikan respon terkait tindakan rasis stasiun televisi Korea Selatan. Nah, permintaan maaf dinilai tidak cukup dengan cara MBC mengenalkan Haiti di acara pembukaan Olimpiade Tokyo tahun 2020. MBC juga menyiarkan acara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 pada Jumat, tanggal 23 Juli tahun 2021 pada pukul 20 waktu Korea Selatan. Mereka juga menyelipkan foto dan keterangan yang dianggap dapat membantu pemirsa mengenal tiap negara, tapi justru sayangnya ya guys, gak hanya membantu mengenalkan saja, tapi apa yang dilakukan oleh MBC ini justru menimbulkan kontroversi. Nah, sejumlah negara seperti yang kita udah bahas kemarin itu digambarkan dengan foto yang sensitif karena kayak menyinggung masalah politik juga. MBC bahkan menempatkan foto pertaruhan loh guys untuk Cina, foto tembok perbatasan Israel Palestina untuk Palestina, dan tembok Berlin untuk Jerman. MBC juga menuai protes keras saat memperkenalkan Ukraina di acara pembukaan Olimpiade Tokyo tahun 2020. Dan stasiun televisi Korea Selatan itu juga menempatkan foto kecelakaan Chernobyl loh, yang diingat sebagai salah satu kecelakaan terburuk di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri itu juga ini loh guys, kayak dirasisin juga sama MBC karena mereka juga kayak menampilkan atau menyebutkan bahwa Indonesia ini punya GDP rendah, habis itu juga dibawa masalah vaksin dan juga COVID-19-nya. Dan khususnya untuk Haiti, jadi saat kontingen Haiti ini memasuki area parade, MBC menggunakan foto kerusuhan yang terjadi di sana. Nah, foto yang digunakan mereka juga merujuk pada insiden Presiden Haiti Jovenel Moise pada Rabu tanggal 7 Juli 2021. Nah, untuk mengenai Presiden Haiti ini, kalau kalian cari di internet, ini adalah salah satu hal yang sangat sensitif banget loh guys, serius. Ini tuh bukan something yang dapat kita anggap sebagai hal yang dapat digunakan untuk memperkenalkan sebuah negara, karena ini memang hal yang benar-benar sangat sensitif banget buat negara Haiti. Dan sebagai caption, MBC ini juga menjelaskan situasi politik di negara Haiti, dan netizen Korea yang menonton secara langsung pun terheran-heran dan melontarkan kekecewaan mereka di forum komunitas online. MBC seakan memberikan stereotip pada Haiti dengan menempatkan foto kerusuhan. Dan setelah menyiarkan acara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020, MBC menyiarkan permintaan maaf karena telah menggunakan foto dan keterangan yang tidak pantas. Para pembawa acara meminta maaf langsung kepada atlet Ukraina dan juga Haiti. Dalam liputan acara pembukaan hari ini, kami menggunakan foto yang tidak pantas untuk memperkenalkan atlet yang mewakili negara seperti Ukraina dan Haiti. Kami juga menggunakan kalimat yang tidak pantas untuk mencoroti beberapa negara lain. Kami juga meminta maaf kepada pemirsa dan orang-orang Ukraina dan negara-negara lain. Demikianlah pernyataan pembawa acara dari MBC. Nah, stasiun televisi Korea Selatan itu juga masih mendapatkan kecaman keras dari netizen Korea karena permintaan maaf mereka yang dinilai agak nggak tulus. MBC akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui akun Twitter dengan bahasa Korea. Hal itu justru ngebuat netizen Korea juga geram ya, karena nggak akan ada negara yang ngerti gitu guys. Dan MBC akhirnya kembali menuliskan permintaan maaf di akun Twitter @withmbc, tapi versinya adalah bahasa Inggris pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 yang lalu. Nah, isinya kayak gini, gambar dan keterangan dimaksudkan untuk memudahkan pemirsa memahami negara yang masuk dengan cepat selama upacara pembukaan. Tapi kami akui bahwa ada emang kekurangan pertimbangan untuk negara-negara yang bersangkutan, dan pemeriksaannya juga nggak cukup menyeluruh, dan itu adalah kesalahan yang nggak bisa dimaafkan. Dan kontroversi MBC ini kian memanas hingga akhirnya Direktur Utama MBC menggelar konferensi pers untuk meminta maaf pada hari Senin tanggal 26 Juli. Dan dalam sesi Q&A, Park Sung Jae mengungkap bahwa telah mengirimkan surat permintaan maaf ke kedutaan besar dan juga Rumania. Tapi cinggu, di menurut MBC, Park Sung Jae nggak dapat mengirimkan surat permintaan maaf ke Haiti yang telah menarik diri dari Seoul. Menyusul permintaan maaf Park Sung Jae, Menteri Luar Negeri Haiti Claude Joseph akhirnya memberikan respon. Nah, Menteri Luar Negeri Haiti yaitu Claude Joseph menilai bahwa tindakan stasiun televisi Korea Selatan itu nggak bisa ditolerir lagi. Namun hal itu juga tidak akan mengalihkan perhatian 6 delegasi atlet Haiti yang berjuang di Olimpiade Tokyo 2020. Dan ini emang bukan pertama kalinya MBC ini mendapatkan kecaman karena tindakan racist. Dalam Olimpiade Beijing tahun 2008, MBC juga mengenalkan Chad sebagai jantung Afrika yang mati dan Zimbabwe dengan keterangan inflasi yang mematikan. Well guys, tadi kalian sudah melihat apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Haiti, yang mana mereka mengatakan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya tentang konflik yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan ini memang salah satu hal yang sangat sensitif guys, dan saat ini memang rame banget dibicarakan. Gak hanya oleh netizen Korea, netizen Indonesia, tapi juga beberapa netizen di belahan dunia yang lain. Dan untuk berita yang terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang Ayu. Jadi baru-baru ini video Ayu yang dilempar botol dan mengenai wajahnya itu kembali viral.
Jadi selama konsernya di Shanghai, Cina, video Ayu dari tahun 2015 itu telah muncul kembali dan ngebuat para penggemar ada yang kayak tertawa dan juga khawatir mengenai apa yang terjadi pada Ayu waktu itu. Jadi selama konser, Ayu memberitahu penggemar bagaimana dia merasa haus. Dia pun mulai bertanya kepada penggemar depan, apakah mereka bisa nggak sih berikan dia air gitu. Hampir seketika ada sebuah botol air terbang ke arah si Ayu guys. Dan botol tersebut langsung saja mengenai wajah Ayu dengan keras. Dan setelah kontak, mata Ayu pun membelalak guys, kaget. Kemudian dia juga mulai gegosok pipi kirinya. Dan itu emang tampaknya sangat sakit guys. Karena kalau kalian lihat videonya itu emang kayak keras banget sih. Nah, pelantun Good Day itu juga berbalik sejenak untuk menenangkan diri sebelum mengambil mikrofon sekali lagi dan ngeberitahu penggemar bahwa dia itu it's okay kok dan bahwa situasinya juga everything is alright. Nah, idol itu kemudian mulai tertawa dan melanjutkan, Cinggude, jangan khawatir, ini tuh situasi yang lucu kok. Nggak perlu khawatir ya semuanya, berikan aku minum air. Nah, dia terus bercanda dengan penonton mengatakan bahwa itu adalah the first time dia mendapatkan hal yang agak buruk di wajahnya ya. Tapi dia juga baik-baik aja kok. Dan dia pasti menanganinya seperti seorang juara. Dan kalau kita berbicara mengenai Ayu ya Cinggu, pada tanggal 25 Maret lalu, Ayu ini telah merilis album studio kelimanya yang bertajuk Lilac dengan judul lagu kedua dengan nama yang sama. Dan album ini pun langsung sukses di Korea Selatan sana. Lilac juga memulai debutnya di puncak tangga album Gaon dengan semua lagu masuk dalam 30 besar tangga lagu digital Gaon. Dan lagu Lilac juga menduduki puncak iTunes album chart di 11 wilayah. Dan pada tanggal 27 Januari, Ayu juga merilis You My Celebrity, yang mana lagu Celebrity itu menjadi lagu utama dan pra-rilis untuk Lilac. Lagu tersebut juga mencapai number 1 di Gaon Digital Charts dan Billboard K-pop Hot 100. Di Amerika Serikat, Celebrity juga bahkan mencapai number 3 di tinggal lagu Billboard World Digital Songs dan number 78 di tangga lagu Billboard Global 200. Dan pada tanggal 9 Januari yang lalu, Ayu juga menerima penghargaan Digital Desang Song of the Year di Golden Disc Award ke-35 untuk lagunya yang bertajuk Blooming. Dan selama pidato penerimaannya, Ayu juga mengisyaratkan bahwa dia memang akan membuat comeback dengan single baru yang menyegarkan dan ceria dengan genre musik yang energik. Dan lagu itu adalah You're My Celebrity. Nah guys, kalau kalian sendiri gimana nih melihat apa yang terjadi dengan Ayu? Di saat ada botol yang menimbuk dirinya, apakah kalian juga pada saat itu kaget atau khawatir? Langsung aja sampaikan reaksi kalian di kolom komentar. Nah, sekian aja untuk breaking news kali ini. See you next time di video berikutnya. Don't forget to subscribe. Dan kalau ada salah informasi langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, Cingudul, gumawoyo.